Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 10 part 2. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Diablo yang ingin merekrut beberapa bawahan untuk menggantikan tugas-tugas sepele seperti halnya menghancurkan negara. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Myormel telah memberikan usulan yang sangat mengejutkan. Demi menarik perhatian para bangsawan yang serakah, Myormel berniat memberikan hadiah 100 koin emas bintang bagi siapapun yang berhasil menaklukkan lantai 100 labirin. Dan tentunya ini membuat Rimuru, Ramirez, dan yang lainnya sangat terkejut. 100 koin emas bintang adalah nominal yang sangat besar. Karena bos lantai 100 labirin adalah Veldora, Myormel percaya bahwa tak mungkin ada petualang yang berhasil mengalahkannya. Meskipun Rimuru sedikit terkejut ketika mendengar nominalnya, tapi setelah memikirkannya dengan tenang, Rimuru pun akan menyetujuinya. Rimuru kemudian akan menyerahkan masalah pengiklanan tersebut kepada Myormel. Dengan adanya berbagai macam penyesuaian labirin, Rimuru berharap akan ada lebih banyak penantang yang dapat menghibur. Dengan demikian, rapat darurat pun telah berakhir. Dan setelah beberapa hari pembenahan labirin, para penantang baru mulai menjalankan pelatihan di lantai pertama. Bahkan ada beberapa petualang dari Asosiasi Kebebasan yang berhasil sampai ke lantai 8. Di antara mereka ada banyak petualang yang terampil yang dikontrak oleh para bangsawan. Para petualang dari Asosiasi Kebebasan ini sungguh berbeda. Tak hanya terbiasa melawan monster, tapi mereka juga memiliki kemampuan eksplorasi yang cukup terampil. Dengan begitu, mereka dapat menjelajahi labirin tanpa tersesat. Bahkan pada saat itu, Rimuru juga melihat seorang pengguna roh yang mampu berkomunikasi dengan roh angin dan bumi. Dengan kemampuan itu, mereka bisa mendapatkan informasi area labirin dengan mudah. Ya, nama party mereka adalah Green Rebellion. Popularitas mereka bahkan dapat menyaingi party The Seeding yang dipimpin Masayuki. Dan tampaknya dengan adanya perubahan labirin tersebut, banyak petualang hebat yang tertarik untuk menaklukkan labirin Tempest. Beberapa petualang kaya bahkan telah menyewa penginapan yang tersedia di labirin. Jumlah penantang labirin pun meningkat pesat. Melihat kemajuan labirin tersebut, Rimuru dan yang lainnya pun sangat puas. Singkat cerita, 10 hari pun telah berlalu. Sion saat ini telah memberikan hasil laporan Myormel kepada Rimuru sama. Itu adalah laporan mengenai kemajuan labirin baru-baru ini yang sangat menguntungkan dari sektor manapun. Dengan banyaknya petualang dari berbagai negara yang berkunjung ke Tempest, tentu itu juga memberikan keuntungan bagi para pedagang di sini. Di satu sisi, Diablo kemudian menuangkan teh hitam untuk Rimuru sama sambil berkata, tampaknya semuanya telah berjalan seperti yang diprediksi Rimuru sama. Rimuru pun mengaku setuju sambil mencicipi teh hitam tersebut. Dan pada saat itu, Rimuru tiba-tiba sadar bahwa ia belum memberikan hadiah kepada Diablo atas pencapaiannya dalam penaklukan negara Falmouth. Diablo bahkan juga sudah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas di sini. Namun di sini Diablo mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu Rimuru sama. Diablo tak mengharapkan sebuah hadiah apapun. Meskipun Diablo mengatakan itu, Rimuru tetap ingin memberikan hadiah sebagai ucapan apresiasi atas pencapaian Diablo. Rimuru bahkan telah memberikan hadiah kepada Hakuro, Gupta, dan yang lainnya atas pencapaian mereka. Karena Rimuru sama bersikeras untuk memberikan hadiah kepada Diablo, Diablo pun akhirnya mengungkapkan permintaannya kepada Rimuru sama. Ya, Diablo kemudian meminta izin kepada Rimuru sama untuk merekrut beberapa bawahan untuk membantu mengelola berbagai tugas. Rimuru menjawab, maksudmu tugas seperti menyiapkan teh dan barang-barang ya? Rimuru merasa jika Diablo mungkin benci menjadi pesuruh. Tapi itu memang masuk akal sih. Mengapa iblis kuat seperti Diablo bersedia menyajikan teh untuk slime sepertiku ya kan? Bahkan aku merasa jika itu memang aneh, gumam Rimuru.
Namun betapa mengejutkannya, Diablo tersenyum dan mengatakan bahwa ia ingin merekrut beberapa bawahan untuk menangani tugas-tugas sepele seperti menghancurkan negara atau menguasai negara. Dengan cara ini, aku bisa selalu berada di sisi Rimuru sama. Dan tentunya, Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Hoi, bagaimana mungkin menghancurkan negara adalah hal sepele? Itu seharusnya terdengar seperti masalah yang sangat penting. Rimuru benar-benar sudah tak mengerti apa isi pikiran Diablo. Tapi ya sudahlah, Rimuru kemudian bertanya, apakah Diablo memerlukan dana untuk merekrut seseorang? Namun Diablo menjawab bahwa mereka tak tertarik dengan hal-hal seperti uang. Yang mereka butuhkan hanyalah tubuh untuk mereka miliki. Rimuru yang mendengar itu pun mulai mengerti sosok yang ingin Diablo rekrut adalah ras iblis. Karena Rimuru tak mungkin menyiapkan mayat manusia seperti saat Rimuru memanggil Diablo, Rimuru kemudian menawarkan tubuh buatan seperti halnya Beretta. Diablo menjawab bahwa itu saja sudah cukup. Jika Rimuru sama memberi mereka tubuh buatan, aku yakin mereka semua akan dengan senang hati menjanjikan kesetiaan mereka kepada Rimuru sama. Ucap Diablo tanpa sedikit pun keraguan. Dan ngomong-ngomong, berapa banyak bawahan yang ingin kau rekrut Diablo? Tanya Rimuru. Rimuru merasa Diablo mungkin akan merekrut lebih dari satu orang. Namun betapa mengejutkannya, Diablo menjawab bahwa ia akan merekrut tak akan lebih dari 1000 orang. Dan tentunya, Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Jika mereka semua adalah iblis, Rimuru sudah tak tahu betapa kuatnya mereka. Dan pertanyaannya, bagaimana cara Diablo merekrut mereka? Apakah kau mencoba memulai perang sendirian dengan mereka? Tanya Rimuru. Diablo dengan santai menjawab, aku tak berpikir mereka akan berani melawanku. Meskipun ada dari mereka yang ingin mencoba melawanku, itu tak akan menjadi perjuangan sulit untukku. Hah? Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Gumam Rimuru yang sedikit tak percaya. Rimuru kemudian bertanya, apakah Diablo akan baik-baik saja? Diablo pun tersenyum dan menjawab, itu bukan masalah Rimuru sama. Rimuru bergumam, Diablo mungkin sebenarnya lebih kuat dariku. Jika seorang seperti dia mengatakan itu tak apa, maka aku tak akan menyangkalnya lagi. Rimuru kemudian berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan 1000 tubuh buatan untukmu. Dan ingatlah untuk selalu berhati-hati. Diablo kemudian menunduk dan berkata, dimengerti Rimuru sama, tolong izinkan aku untuk pergi dari sisi Rimuru sama untuk sementara. Diablo pun berpamitan dengan cara dramatis kepada Rimuru sama dan segera pergi. Singkat cerita, hari-hari pun telah berlalu. Dan pada akhirnya, ada seseorang yang berhasil menembus lantai 30 labirin. Ya, mereka adalah party pahlawan Masayuki yang berhasil mengalahkan bos lantai 30 labirin, Crazy Orgy King, dan 5 bawahannya. Raja Orgy adalah monster peringkat B+, dan masing-masing bawahannya dengan peringkat B. Konon katanya, monster peringkat B sudah mampu menghancurkan sebuah desa kecil ke ambang kepunahan. Namun meskipun begitu, party Masayuki berhasil mengalahkannya dengan sedikit kesulitan. Pencapaian mereka telah disiarkan secara umum dan tentunya banyak masyarakat yang memberikan sorakan kepada Masayuki. Masayuki, jeng. Ketenaran Masayuki pun terus meningkat, bahkan popularitasnya jauh melebihi batasannya. Dan tentunya ini merupakan hal positif untuk mempromosikan labirin Tempest ini. Dan pada saat ini, Rimuru bersama Masayuki, Myormel, Ramirez, dan Veldura telah berkumpul di ruang konferensi dalam labirin. Melihat ketenaran Masayuki baru-baru ini, Rimuru pun menggoda Masayuki dengan berkata, kamu sepertinya sangat populer, pahlawan Masayuki-san. Bahkan Myormel juga dengan jujur memuji pahlawan Masayuki. Masayuki yang mendengar itu pun sedikit frustasi. Meskipun Masayuki sangat populer, tapi bagi Masayuki itu adalah sebuah masalah untuknya. Masayuki mengatakan, bahkan sejujurnya aku nyaris tak melakukan apa-apa untuk mengalahkan bos lantai 30 tersebut. Namun Myormel malah menganggap jika Masayuki sangatlah rendah hati, dan tampaknya Myormel telah terkena pasif dari skill Chosen One Masayuki. Rimuru kemudian bertanya kepada Masayuki bahwa seharusnya party Masayuki akan mendapatkan peti emas yang berisi barang langka dari lantai 30 tersebut.
Masayuki kemudian menjawab bahwa ia telah mendapatkan sebuah armor Orge Grievous. Mendengar itu, Rimuru mengatakan bahwa armor dari seri Orge dibuat dari Magic Steel yang dicampur dengan sisi Charybdis, sehingga itu memiliki efek ketahanan sihir yang cukup kuat. Armor itu akan sangat berguna ketika kalian melawan bos lantai 40 labirin ular Tempest Poison Brood. Masayuki yang mendengar itu pun sedikit kagum dengan harta karun yang ia temukan tersebut, dan mereka pun terus berbincang-bincang dalam membahas progres labirin ini. Singkat cerita, pada saat itu, Rimuru meminta kepada Ramirez untuk menyiapkan sebuah fasilitas pengembangan untuk dirinya. Mendengar itu, Ramirez pun sangat tertarik dengan apa yang ingin Rimuru buat. Karena seperti yang Ramirez tahu, Rimuru selama ini telah membuat hal-hal aneh yang sangat menarik. Rimuru kemudian menjawab bahwa ia ingin membuat tubuh buatan seperti yang digunakan Beretta dan saudara perempuan Treni. Ya, Rimuru berniat untuk segera menyiapkan tubuh buatan yang diminta Diablo. Karena jumlahnya sekitar 1000, tak mungkin untuk membuatnya dengan tangan secara manual. Rimuru ingin membuat fasilitas yang mampu membuat tubuh buatan tersebut secara massal. Dan selain itu, Rimuru juga berencana untuk membuat banyak hal yang ingin Rimuru coba. Setelah mendengar itu, Ramirez pun menyetujui permintaan Rimuru. Ramirez akan membuatkan sebuah fasilitas pengembangan tersebut di lantai 100 labirin. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.